salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo, Assalamualaikum Ananda. Kembali lagi dalam video tentang latihan soal AKM ya. Jadi kita akan kembali membahas soal-soal AKM dan memahami dari setiap soal yang disajikan. Baik Ananda, ini Bunda sudah menampilkan satu buah soal yang diambil dari buku Detik-Detik, tepatnya Detik-Detik AKM ya. Mari kita sama-sama pahami teksnya dan juga tabelnya ya. Kalori yang dimasukkan atau dikeluarkan tubuh. Bersepeda secara teratur mampu menjaga badan tetap sehat. Bersepeda selama 1 jam dapat membakar kalori sebanyak 572 kalori. Fani dan Rasya bersepeda bersama. Setelah 1 jam bersepeda, mereka makan di warung. Rasya makan 1 mangkuk nasi putih, 3 potong tempe, 1 mangkuk sup ayam, dan 2 buah pisang coklat. Fani makan 2 potong tempe, 1 mangkuk sup ayam, dan 2 buah pisang coklat. Perhatikan data informasi gizi makanan berikut. Oke, dari teksnya kita dapat beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwa Fani dan Rasya mereka bersepeda selama 1 jam dan membakar kalori sebanyak 572 kalori. Kemudian di sini juga di teksnya disampaikan makanan apa saja yang dimakan oleh Rasya. Kemudian berapa porsi disampaikan juga ya di sini. Begitupun yang dimakan oleh Fani. Mari kita cek ke tabel di bawahnya. Di sini ada makanan, kemudian kalori, lemak, karbohidrat, dan protein. Artinya, di sini kita bisa baca bahwa untuk setiap 1 mangkuk nasi putih mengandung 205 kalori, mengandung 0,44 gram lemak, dan pada 1 mangkuk nasi putih itu ternyata karbohidratnya itu sebanyak 44,51 gram dan proteinnya sebanyak 4,25 gram. Oke, cara bacanya masih sama ya. Misalkan pada 1 buah pisang coklat terkandung 179 kalori, kemudian 8,57 gram lemak, kemudian pada 1 buah pisang coklat itu terdapat karbohidrat sebanyak 22,36 gram dan kandungan proteinnya sebanyak 3,43 gram. Jadi misalkan kalau pisang coklatnya yang dimakan ada 2, maka proteinnya ini akan menjadi 2 kali 3,43 ya, 2 kali lipatnya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini adalah soalnya dan kita lihat ke sini ya. Dari bacaan di depan, dari bacaan sebelumnya, nyatakan pendapatmu tentang pernyataan berikut. Berikan tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju. Pernyataan pertama, kalori yang dimasukkan Rasya ke dalam tubuh lebih tinggi daripada kalori yang dibakar Rasya. Oke, kita pahami di sini yang difokuskan gitu ya adalah kalori. Kalori yang dimakan atau yang dimasukkan Rasya ke dalam tubuh dengan yang dibakar. Katanya yang dimasukkan itu lebih tinggi daripada yang dibakar. Mari kita cek soalnya. Berarti Rasya ya. Kalori yang dimasukkan apakah benar lebih tinggi daripada yang dikeluarkan? Maka kita hitung. Rasya itu makan 1 mangkuk nasi putih, berarti kalorinya adalah 205 ya. 1 kali 205 maka 205. Lalu Rasya memakan 3 potong tempe, berarti 3 kali 34 ya. Ini kalorinya.
3 kali 3, 4, yaitu 102 ya. 102. Rasya pun memakan 1 mangkuk sup ayam 1 kali 75, yaitu 75, dan memakan 2 buah pisang coklat. Kalorinya cukup banyak ya pisang coklat ini, 2 kali 179 sama dengan 358. Maka kita bisa menghitung total kalori yang dimasukkan oleh Rasya adalah penjumlahan ini ya, 205 tambah 102 tambah 75 tambah 358, yaitu 740 ya. 205 tambah 102 itu 307 tambah 75 tambah 358 adalah 740 kalori. Lalu kita tahu dari soal kalori yang dibakar. Kalori yang dibakar adalah 572 kalori. Berarti dari sini yang dimasukkan ternyata lebih tinggi ya daripada yang dibakar. Kita lihat soalnya 740 yang dimasukkan, yang keluar adalah tadi berapa? 572. Berarti ini setuju ya, karena benar setelah kita cek. Lalu kita periksa untuk pernyataan yang kedua. Kalori yang dimasukkan Fani. Oke, masih membahas kalori, tapi Fani ya. Kalori yang dimasukkan Fani itu lebih tinggi daripada kalori yang dibakar Fani. Oke, kita lihat Fani di sini, kita perhatikan ya. Ini Bunda tandain untuk yang Fani. Kalori yang dimasukkan. Kalori yang dimasukkan Fani. Fani itu makan 2 potong tempe. Kita lihat ya. Tempe itu kalau 1 itu 34, maka kalau 2 kalorinya adalah 68. Kemudian Fani juga makan 1 mangkuk sup ayam. Itu 75 kalori ya. Karena 1 mangkuk maka kalorinya 75 saja. 2 buah pisang coklat. 2 kali 179. Yaitu 358, dan Fani ini hanya memakan 3 jenis makanan ini ya. Makanan ini dia tidak makan nasi putih. Jadi jumlah kalori yang dimasukkan adalah 68 tambah 75 tambah 358, yaitu 501. Sedangkan kalori yang dibakar adalah 572 kalori. Dari mana? Dari soal ya. Karena dia, Fani ini dengan Rasya, mereka bersepeda selama 1 jam. Nah, dari sini kita lihat kalori yang dimasukkan ternyata lebih kecil dibandingkan kalori yang dibakar. Kita lihat teksnya. Yang dibakarnya 572, yang dimasukkannya adalah 501 ya untuk Fani. Jadi ini tidak setuju dong ya. Kenapa? Kenapa gak setuju? Karena ini seharusnya lebih rendah ya, seharusnya bukan lebih tinggi. Lebih sedikit justru kalori yang dimasukinnya. Jadi kita pilih yang tidak setuju. Nah, tidak setuju ini menunjukkan tidak benar, sedangkan setuju itu menunjukkan bahwa pernyataannya adalah benar. Lalu kita cek pernyataan yang ketiga. Penambahan kalori di tubuh Rasya adalah 168 kalori. Oke, kita cek yang nomor 3. Ini untuk Rasya. Kita tahu bahwa kalori yang masuk pada tubuh Rasya adalah 740 ya. Cek lagi penghitungan sebelumnya, sedangkan kalori yang keluar atau yang dibakar adalah 572. Maka di sini kita lihat ya,
Lebih tinggi kan yang masuk ya? Berarti ada penambahan dong ya, ada penambahan. Penambahannya berapa? Penambahannya adalah sebanyak 740 dikurangi 572, yaitu 168 kalori. Jadi ini pernyataannya benar. Maka kita checklist ya, setuju. Ada penambahan kalori di tubuh Rasya, yaitu sebanyak 168 kalori. Sedangkan yang keluarnya 572, yang masuknya adalah 740, maka ada penambahan sebesar 168. Lalu cek pernyataan yang keempat, penambahan kalori di tubuh Fani. Oke, untuk Fani kita tahu bahwa kalori yang masuk adalah 501, sedangkan kalori yang keluar adalah 572, dan yang masuk itu lebih rendah dong ya, bukan lebih tinggi. Berarti kalau lebih rendah, kita lihat apakah betul ada penambahan kalau lebih rendah. Tidak ya, kalau lebih rendah justru yang ada adalah pengurangan atau penurunan. Bukan pengurangan ya, penurunan. Turunnya berapa? Jadi 572 dikurangi 501 sama dengan betul 71 ya. Betul ada penurunan sebanyak 71. Angka ini benar, tetapi di sini bukan penambahan. Seharusnya adalah penurunan. Kenapa dibilangnya penurunan? Karena ternyata kalori yang dimasukkan itu lebih sedikit daripada yang keluar gitu. Yang keluarnya lebih banyak, berarti kan turun ya jumlah kalori dalam tubuhnya, lebih sedikit. Jadi ada penurunan sebesar 71. Sehingga pernyataan keempat itu kita simpulkan tidak setuju ya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 12. Berdasarkan bacaan di depan, jodohkan pernyataan pada persegi panjang kiri dan kanan berikut. Hubungkan kedua persegi panjang tersebut dengan garis lurus. Yang pertama, X adalah banyak lemak yang dimasukkan Rasya dan X adalah banyak protein yang dimasukkan Rasya. Oke, berarti kan ada dua garis ya yang harus kita hubungkan. Yang menjadi sorotan di sini adalah lemak dan protein. Mari kita lihat lagi teksnya ya. Kandungan lemak sama protein yang dimasukkan Rasya. Kita perhatikan, ini adalah teksnya. Nah, yang difokuskan adalah lemak sama protein yang dimakan sama Rasya. Oke, berarti ini yang ditandain. Rasya itu memakan 1 mangkuk nasi putih. Berarti ini kan 1 kali 0,44, 1 kali 4,25. 3 potong tempe, berarti ini 3 kali 2,28, ini 3 kali 2. Dan 1 mangkuk sup ayam, berarti 1 kali 2,46, 1 kali 405, dan 2 buah pisang coklat. Berarti 2 kali 8,57, 2 kali 343. Nah, ini oleh Ananda bisa hitung ya. Kita hitung bersama-sama. Berarti ini tetap 0,44. Yang ini 3 kali 2,28 adalah 6,84. Yang bawah adalah 2,46. 8,57 dikali 2 adalah 17,14. Kemudian ini 4,25, yang ini 6, 4,05 dan 6,86. Lalu kita bisa jumlahkan ya. Yang ini kita jumlahkan, yang ini juga kita jumlahkan ya. Kandungan lemaknya yang dimakan oleh Rasya adalah, kita jumlahkan 0,44 tambah 6,84 tambah 2,46 tambah 17,14.
26,88. Sedangkan proteinnya adalah 4,25 tambah 6 tambah 4,05 tambah 6,86, yaitu 21,16. Oke. Lemaknya 26,88. Lemaknya 26,88, sedangkan proteinnya tadi adalah 21,16. Nah, berarti kita buat ke dalam bentuk kolom yang kedua ya. Kita jodohkan yang nomor 1. X-nya itu 26,88. X ini terletak antara angka yang mana? Berarti cocoknya di sini ya. Karena 26,88 ini antara 25 dan antara 30. Jadi berada di antara 25 gram dan 30 gram. Sedangkan yang 21,16 ini dipasangkan ke sini ya, ke yang A, karena 21,16 itu kurang dari 25 gram. Begitu. Kalau misalkan ada angka lain 32,5 gram, maka ini akan masuk ke yang C. Jadi kita lihat rentangnya ya. Kalau ada angka misalkan 42,5, maka ini masuknya ke yang D, X lebih besar dari 35. Jadi dilihat, dibayangkan bahwa angka itu berada letaknya di antara angka berapa dan berapa, disesuaikan ya, seperti itu. Oke, itu Ananda untuk pembahasannya. Berikutnya Ananda silahkan berlatih. Latihan soalnya sudah disediakan di PDF dan dicoba ya untuk dikerjakan. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum.